Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya tentang mata kuliah biopsikologi, di mana pertemuan yang pertama ini membahas tentang konsep dasar biopsikologi. Ini adalah gambar neuron ya sebagai ilustrasi, sebagai langkah awal ya di dalam mata kuliah dasar-dasar biopsikologi. Karena pada mata kuliah biopsikologi ini identik dengan mempelajari syaraf ya. Jadi ini adalah gambar syaraf. Syaraf sebenarnya tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tapi harus dilakukan pembesaran ya, tentunya dengan menggunakan mikroskop baru akan kelihatan. Gambar atau bentuk neuron kalau diperbesar bentuknya kurang lebih seperti ini. Sejarah untuk mata kuliah biopsikologi dulunya adalah nama mata kuliahnya psikologi faal ya. Psikologi faal sebagai cabang ilmu psikologi mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dalam pengembangan teorinya maupun dalam penerapannya. Pada dekade terakhir, psikologi faal dikembangkan oleh dunia barat sebagai cabang ilmu yang disebut biopsikologi. Beberapa ahli menyebutkan dengan psikobiologi atau perilaku biologi atau behavior neuroscience karena menitik beratkan pada pendekatan biologi dalam memahami perilaku. Jadi, psikologi faal dalam perkembangan baru juga disebut dengan biopsikologi. Tujuan dari ilmu psikologi faal atau biopsikologi adalah memahami perilaku berdasarkan aspek biologisnya. Biopsikologi atau neuroscience merupakan cabang ilmu ya, sains yang mencoba menjawab suatu fenomena psikologi dalam memahami fisiologi. Ya. Jadi untuk menjawab ya suatu fenomena psikologi. Apa fenomena psikologinya ya? Misalnya kalau ada orang yang marah ya, kenapa kalau orang yang marah itu wajahnya memerah? Kenapa orang yang marah itu kadang sesak nafas gitu ya? Kenapa orang yang marah itu tangannya juga memerah gitu ya? Atau kalau ada orang yang cemas gitu ya, sedih, kenapa tangannya menjadi dingin? Nah, gitu ya. Kenapa kalau orang yang cemas perutnya menjadi sakit? Itu adalah sebuah fenomena ya, yang harus kita jawab melalui pendekatan biopsikologi. Neuroscience adalah studi ilmiah tentang sistem saraf, di mana dalam bidang ini kita akan mendalami hal ehwal otak, termasuk kompleksitas dari otak itu. Berbagai penelitian membuktikan aplikasi praktis biopsikologi dalam berbagai bidang terapan psikologi memiliki peran penting dalam meningkatkan ya, optimalisasi potensi manusia dan meningkatkan kualitas hidupnya. Biopsikologi merupakan pendekatan psikologi dari aspek biologis ya. Apa maknanya, apa artinya, dan apa maksudnya seperti itu ya. Psikologi itu kan ilmu perilaku ya, dimana perilaku ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Dasar terbentuknya sebuah perilaku itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu adalah biologisnya, bio ya.
yaitu tubuh manusia itu sendiri, fisik manusia itu sendiri. Fisik ini kan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ujung rambut katakanlah kepala. Di dalam kepala ini ada otak. Nah, otak ini ada sistem saraf pusatnya, atau pusat saraf itu ya ada di kepala, di otak itu. Ya. Nah, bagaimana perilakunya seseorang yang dipengaruhi oleh persarafan tersebut? Nah, gitu ya. Bagaimana perilakunya? Nah, di dalam mata kuliah biopsikologi inilah kita akan mempelajari perilaku seseorang, tapi ditinjau dari aspek biologisnya. Biologis itu sebenarnya ya yaitu tadi, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tetapi kita tidak membahas secara keseluruhan, tapi dispesifikkan ya, yaitu pada sistem persarafan. Jadi ilmu perilaku yang ditinjau dari aspek neurologisnya atau neuroscience-nya. Demikian pula ahli biopsikologi banyak mengkaitkan antara genetika, sifat, dan tingkah laku manusia. Mereka menjelaskan melalui 4 kategori, yaitu fisiologis, yaitu fisik, ontogeni, yaitu asal usul ya, kemudian evolusi, yaitu perubahan, dan fungsional. Fungsional ini berarti fungsi tubuh ya. Tadi dikatakan ya, biopsikologi ini dikaitkan dengan genetika ya, genetika atau gen ya, dimana pasangan, katakanlah suami istri, itu memiliki sebuah kromosom X dan XY. Di dalam kromosom itu ada gen ya. Gen inilah yang akan menurunkan, gen ini akan mewariskan kepada anaknya. Apa yang diturunkan? Yang diturunkan itu adalah fisik ya. Fisik itu ya termasuk jenis rambut, rambutnya lurus apa keriting, mata ya, korneanya ya, sehingga bisa rabun jauh atau rabun dekat. Iris ini warna ya, warna mata, matanya hitam atau biru atau coklat. Nah ini ya. Kemudian sifat itu sebenarnya juga diturunkan, watak dasar itu juga diturunkan ya. Dan tingkah laku manusia, mereka menjelaskan melalui 4 kategori ya, yaitu fisiknya ya, ontogeninya ya, evolusinya, dan fungsional. Fungsional ini adalah fungsinya. Jadi biopsikologi ini atau perilaku yang dikaitkan dengan biologisnya ini dikategorikan keempat ini ya. Jadi perilaku yang dikaitkan dengan fisik ya, fisiknya sehat enggak, fisik yang ada di otak sehat enggak, fisik yang ada di jantung, fisik yang ada di paru ya, fisik yang ada di organ yang lainnya. Kemudian ontogeninya ya, asal usulnya ya, asal usul manusianya ya, katakanlah mendeskripsikan asal usul perkembangan organisme ya, sejak dari telur sampai menjadi orang dewasa. Menjadi orang dewasa ini ya macam-macam masing-masing individu, dan itu dipengaruhi oleh nutrisi, oleh gen, oleh pengalaman. Nah itu ya. Kemudian evolusi ya, perubahan ya, dari waktu ke waktu. Kemudian fungsional ya, fungsi tubuh manusia ya, fungsi tubuh manusia. Apakah fungsi tubuh manusianya itu sempurna gitu ya, mempunyai kesempurnaan di dalam fungsi tubuh manusianya. Kalau fungsi tubuh manusianya itu bagus, ya perilakunya juga akan bagus. Berikutnya adalah definisi biopsikologi ya. Biopsikologi ini
terdiri dari dua kata, bio, ya, bio itu adalah fisik, kemudian psikologi, ya, ilmu yang mempelajari tentang perilaku, yaitu perilaku yang didasari atau perilaku yang muncul di latar belakangnya oleh faktor biofisik. Di awal sudah saya katakan bahwa bio itu adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Kalau di kepala itu ada saraf, ya, ada neuron. Nah, perilaku ini terbentuknya perilaku ini bisa dipengaruhi oleh faktor neuron, ya. Misalnya sebenarnya semua aktivitas itu semua dikendalikan oleh neuron, oleh saraf. Kalau sarafnya sehat, ya perilakunya akan baik, ya. Misalnya mengkedipkan mata aja itu ya dikontrol oleh saraf, ya. Anda membuka mulut pun juga dikontrol oleh saraf. Anda berdiri, berjalan, berlari juga dikontrol oleh saraf. Nah, kalau sarafnya itu rusak, maka Anda tidak bisa berkedip. Nah, ya. Anda tidak bisa berdiri, Anda tidak bisa berjalan, Anda tidak bisa berjalan dengan tegak, Anda berdiri dengan sempoyongan. Semuanya itu adalah perilaku yang dipengaruhi oleh faktor bio, ya. Kalau bio itu adalah salah satunya adalah neuron. Biopsikologi merupakan pendekatan, ya, psikologi perilaku dari aspek biologisnya. Jadi kita mempelajari ilmu biopsikologi ini adalah mempelajari perilaku, tapi perilaku itu dikaitkan atau dengan menggunakan pendekatan dari aspek biologisnya. Tujuan dari mempelajari ilmu biopsikologi adalah untuk mengkaitkan, ya, antara topik biologi dan topik psikologi, ya. Jadi kita mengkaitkan ilmu perilaku ini dengan ilmu biologisnya, ya. Tapi di sini kita spesifik pada neuroscience-nya sama endokrin, ya, dan yang berkaitan, ya. Jadi ini ya, perilaku ini yang dikaitkan dengan biologisnya. Biopsikologi sendiri merupakan cabang ilmu yang pembahasannya terpusat pada fungsi otak, ya. Jadi jelas sekali istilah biopsikologi memiliki makna yang sama dengan psikobiologi, ya. Psikologi, fisiologi, neuroscience, perilaku. Istilah biopsikologi memberikan tekanan bahwa tujuan akhirnya adalah mengkaitkan antara topik biologi dengan psikologi. Sebagai bidang studi, neuroscience banyak mengandung konsep-konsep yang berkaitan dengan perilaku. Di bidang tersebut, ya, banyak terkandung detail-detail yang berkaitan dengan anatomi dan kimia. Meskipun biopsikologi tergolong ilmu yang masih muda, namun ia memiliki perkembangan yang cepat dan memiliki kaitan yang erat dengan disiplin ilmu yang lain, ya. Di antaranya satu adalah biological psychiatry, ya. Apa yang dimaksud dengan biological psychiatry? Yaitu membahas tentang biologi yang berkaitan dengan penyimpangan, ya. Jadi ada sebuah penyimpangan di dalam otaknya. Nah, contohnya ya orang yang gangguan jiwa, ya. Gangguan jiwa ini berarti ada penyimpangan, ya, di dalam otaknya. Nah, kalau sudah gangguan jiwa maka harus mendapatkan sebuah perlakuan atau treatment, ya. Ada sebuah obat, ya, untuk mengurai penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam otak ini. Konseling tidak cukup, ya. Jadi harus diobati. Ini adalah wilayahnya dokter jiwa atau psikiater. Berikutnya adalah nomor 2 adalah developmental neurobiology, yaitu membahas tentang perubahan sistem saraf
sejalan dengan kemasakan dan usia. Neurobiologi biasa juga disebut dengan neuroscience, ya. Jadi ada satu pertumbuhan, ada satu perkembangan otak, ya, sehingga mengalami suatu proses kemasakan, kematangan, gitu ya. Berat bayi baru lahir itu 350 gram. Kemudian umur 3 bulan itu sudah tumbuh, ya, menjadi 500 gram. 1 tahun itu adalah 700 gram. 2 tahun 900 gram. 5 tahun 1100 gram, ya. Kemudian otak orang dewasa itu sekitar 1300 gram. Nah, ini terjadi pertumbuhan yang sangat cepat sekali, ya. 3 bulan aja sudah naik, ya, dari 350 gram menjadi 500 gram. 1 tahun sudah 700 gram, ya. 2 tahun adalah 900 gram, ya. 5 tahun 1100 gram. Bayangkan 5 tahun sampai orang dewasa penambahannya hanya 200 gram, ya. Jadi ini sangat penting sekali bagaimana caranya biar otak itu bisa berkembang secara maksimal, ya. Tentunya di sini asupan gizi adalah penting, terutama protein, ya, biar pertumbuhan otak ini sesuai dengan umurnya. Jangan sampai katakanlah umurnya sudah 5 tahun tapi berat otaknya tidak sampai 1100 gram, karena asupan gizi terutama protein kurang bagus, ya. Maka dari itu asupan gizi itu sangat penting, terutama protein. Maka dari itu makanan yang paling penting bagi anak usia di bawah 1 tahun, ya, 2 tahun itu adalah ASI, ya. ASI itu kandungan proteinnya sudah cukup bagus agar pertumbuhan otaknya ini bisa tumbuh secara optimal. Berikutnya adalah yaitu neuroanatomi, ya. Mempelajari tentang struktur. Anatomi itu adalah mempelajari tentang struktur, susunan, ya. Tentang apa? Tentang sistem saraf, ya. Nomor 4 adalah neurochemistry, ya, yaitu mempelajari proses kimia yang muncul akibat aktivitas saraf, terutama proses yang mendasari transmisi sinyal melalui sel-sel saraf, ya. Jadi saraf di ujung saraf atau disebut dengan terminal akson, ya, maka terminal akson dengan terminal akson ini akan ketemu. Pertemuan antara terminal akson dengan terminal akson itu namanya sinap, ya. Di situ ada prasinap dan ada postsinap. Pada saat ada sebuah stimulus, ya, kemudian pesan itu sampai pada presinap, ya, pada vesikula, maka vesikula itu akan bergetar dan mengeluarkan, ya, neurotransmitter. Neurotransmitter itu yang ada di presinap kemudian lanjut ke postsinap. Neurotransmitter itu adalah proses kimia yang dikeluarkan, ya, pada saat aktivitas saraf. Baiklah, berikutnya adalah nomor 5, yaitu tentang neuroendokrinologi, ya. Apa yang dimaksud dengan neuroendokrin, ya? Mempelajari interaksi antara sistem saraf dengan kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin itu adalah kelenjar yang menghasilkan sebuah hormon, ya. Jadi ada beberapa hormon yang dikeluarkan, ya, macam-macam, ya. Di sini antara neuron, ya, ada interaksi antara neuron dengan sistem kelenjar endokrin. Bentuknya apa, seperti apa, cara kerjanya seperti apa, tentang interaksi antara saraf dan endokrin nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya yang membahas tentang endokrin.
Oke, berikutnya adalah nomor 6, neuroetologi, yaitu mempelajari kaitan antara sistem saraf dengan perilaku yang muncul dalam lingkungan alami hewan, ya. Dalam lingkungan laboratorium yang dikontrol ketat, ya. Oke, berikutnya adalah nomor 7, neuropatologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyimpangan, ya. Patol itu artinya penyimpangan. Yang nyimpang apa? Neuronnya, sarafnya, ya. Ada penyimpangan pada sistem sarafnya, ya, sehingga dia tidak bisa berlari, tidak bisa berjalan, tidak bisa duduk, ya, karena ada patologis, ya, di dalam sistem sarafnya. Berikutnya nomor 8 adalah neurofarmakologi. Apa yang dimaksud dengan neurofarmakologi? Berarti di sini ada kata farmakologi, yaitu berkaitan dengan obat, ya, yaitu mempelajari efek obat pada sistem saraf, ya. Jadi efeknya obat ini kepada sistem saraf itu apa, gitu ya. Terutama yang mempengaruhi transmisi sel saraf. Nomor 9 adalah neurofisiologi, ya, mempelajari respon sistem saraf terutama yang terlibat dalam transmisi sinyal elektronik, ya, melalui sel-sel saraf dan antara sel-sel saraf, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mata kuliah biopsikologi dengan pokok bahasan konsep dasar biopsikologi sudah saya rasakan cukup, ya. Mudah-mudahan pembahasan tentang konsep dasar biopsikologi ini bisa difahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.